Di kota yang sama, ada dua realitas hunian. Di satu sisi ada perumahan elit dengan keamanan berlapis dan fasilitas eksklusif. Di sisi lain ada perumahan subsidi, tempat jutaan warga mengadu nasib. Dua lokasi berbeda yang dipisahkan oleh gerbang, menciptakan dua lapisan sosial yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula. Perumahan adalah cerminan lapisan sosial ekonomi. Di perumahan elit, warga punya kapital ekonomi yang memungkinkan mereka menciptakan hukum mereka sendiri. Hukum privat, mereka membayar keamanan, memiliki aturan internal yang ketat dan mampu mengugat pengembang jika fasilitas tidak sesuai. Sementara itu, di perumahan subsidi, warga bergantung penuh pada hukum publik, yaitu regulasi pemerintah daerah, UU perumahan, dan bantuan hukum. Karena keterbatasan kapital ekonomi dan pengetahuan hukum, mereka sering kesulitan menuntut hak mereka. Misalnya ketika terjadi sengketa dengan pengembang atau masalah sarana umum, hukum di sini terasa lebih seperti tuntutan dan kewajiban. Di lingkungan elit, penegakan hukum primer dilakukan oleh satuan keamanan swasta. Mereka menjalankan aturan private governing atau pemerintahan swasta yang didanai oleh iuran tinggi. Pelanggaran kecil seperti parkir sembarangan diselesaikan secara internal dan cepat. Mereka jarang berurusan dengan kepolisian negara untuk hal-hal yang sepele. Di lingkungan subsidi, ketika terjadi masalah, misalnya pencurian, warga harus melibatkan institusi hukum formal seperti polisi dan pengadilan negeri. Proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan pemahaman yang seringkali tidak mereka miliki. Akibatnya, banyak kasus kecil berakhir tanpa penyelesaian yang adil. Hukum terasa lambat dan sulit diakses. Inilah inti dari sosiologi hukum. Hukum seharusnya netral, namun dalam realitas lapisan sosial, ia menjadi alat kekuasaan. Bagi yang mampu, hukum adalah senjata negosiasi dan proteksi. Bagi yang kurang mampu, hukum seringkali menjadi barrier atau struktur yang menekan. Gerbang perumahan bukan hanya memisahkan rumah, tapi juga memisahkan akses keadilan.